Sukabumi Under lahir pada tahun 2000 di Cikujang, Sukabumi Selatan. Berawal dari acara Agustusan dan pada saat itu hanya dilaksanakan di Cikujang dan penontonnya pun hanya di ruang lingkup RT dan juga RW. Dengan berjalannya waktu, kami membawa acara ini dalam bentuk festival di Gor Merdeka. Tujuannya agar kegiatan ini lebih diketahui banyak orang dan aksesnya mudah dijangkau. Sukabumi Under itu bermula dari event kolektif yang dimulai dari tahun 2000 dan kita bisa berjalan karena di satu komunitas itu, satu tongkrongan, kita mempunyai visi misi yang sama, mempunyai hobi dengan musik keras ini gitu. Yang akhirnya kita dan teman-teman membuat event pertama kami di Cikujang, yang akhirnya kita menginvasi ke Gor Merdeka untuk lebih dapat diterima oleh teman-teman di Sukabumi, khususnya selama berjalannya masuk ke 4 tahun kita masih band lokal, dan dari tahun 2005 itu kita mulai berani pakai band-band dari luar kota Sukabumi, yang akhirnya kita terus berevolusi, terus berkarya, dan akhirnya teman-teman Sukabumi Under itu banyak request dari teman-teman bahwa acara ini harus terus lanjut, yang akhirnya kita bisa lanjut dan bertahan sampai saat ini. Band luar Sukabumi atau band luar Sukabumi yang berkesan pada waktu itu, kita membawa Burger Kill, karena pada saat itu pertama kalinya juga Burger Kill main di Sukabumi, dan masih diisi oleh vokalis pertama Ivan Skambek. Dari tahun 2000 itu kita benar-benar do it yourself bersama teman-teman. Tidak dari tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sampai 2007 tuh kita belum menemukan kombinasi. Kenapa kita terus belum menemukan kombinasi tapi tetap jalan terus? Karena kita mempunyai semangat independen yang begitu bagus pada saat itu. Yang menentukan siapa yang pengisi acara Sukabumi Under itu ya dari teman-teman semua gitu kan. Ya dulu kita tidak memikirkan industrinya harus seperti apa, impactnya seperti apa. Dulu itu apa yang kita suka dan apa yang kita kerjakan, yang penting mendapatkan impact yang bagus untuk komunitas gitu kan. Tapi dulu itu walaupun kita tidak memperhatikan poin-poin tersebut, tapi pada saat itu memang geliat komunitas dan penonton Sukabumi Under begitu bagus, walaupun tidak ada dukungan dari perusahaan gitu. Kita jalan terus, karena kan pada saat itu kita tidak memikirkan hal-hal industrinya harus seperti apa. Kita senang, anak-anak senang, anak-anak Sukabumi senang, kita jadiin gitu. Tahun 2000 sampai 2006, acara ini hanya diisi oleh band-band heroes lokal Sukabumi dan hanya melalui jalur pertemanan saja. Pada saat itu, kami hanya menggunakan sound system biasa dan seadanya saja, karena kami belum tahu petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknik festival yang benar. Pada tahun 2007, kami mulai mengundang band-band dari luar kota. Di luar dugaan, penontonnya mencapai 3.000 orang. Fantastis. Dan bagi Burger Kill, itu adalah kali pertama mereka bertandang ke Sukabumi. Sukses menghadirkan Burger Kill di Sukabumi Under, kami menggelar Sukabumi Under berikutnya.
Ini dia tempat yang paling bersejarah untuk scene ekstrim musik keras Sukabumi. Dulu kita itu 20 tahun yang lalu di sini nih. Ini gate pintu masuk. Dulu tuh teman-teman tuh yang penonton atau visitor yang mau masuk ke venue tuh di sini ngumpulnya di gate ini. Teman-teman tuh briefing, mulai nyimpen logistik apa-apa di sini tempatnya. Sejarah lah bagi kita. Ini tiket box. Terus dari ketika nanti penonton beli tiket box dari sini, penonton jalan ke sini ke dalam ke venue. Nah, dulu kita dari awal 2000 sampai 2010 kita di sini nih bikin pertama kalinya selama 10 tahun di tempat paling bersejarah bagi teman-teman Sukabumi Under, karena aksesnya untuk datang ke sini sangat mudah dan kita dan venue-nya ada di tengah kota. Cari tempatnya enak juga, tempat untuk nongkrong. Dulu itu stage posisinya di sana yang ada besi itu. Besi hampir sama sih kayak dengan 10 tahun yang lalu posisinya. Ada tribun, ada lapang. Ini lapang buat yang stage diving sama yang moshing, pogo, headbang pada di sini nih. Dulu lebih old school, sekarang lebih modern dan lebih tertata mungkin ya. Mudah-mudahan apabila GOR ini selesai, mudah-mudahan bisa dipakai lagi untuk teman-teman komunitas musik Sukabumi khususnya, dan umumnya untuk teman-teman seniman yang ada di Sukabumi. Dulu itu Sukabumi Under untuk produksi memang ala kadarnya ya, karena kita hasil kolektifan. Disebut ala kadarnya tuh benar-benar dari mulai kita memakai berapa watt gitu, belum seperti sekarang dulu itu kita pakai sound system. Seiring berjalannya waktu dan dengan pengalaman yang anak-anak miliki, yang akhirnya kita mulai memperhatikan bagaimana membuat festival dengan memakai sound yang baik dan benar. Tidak hanya produksi sound system aja. Cara anak-anak itu dari mulai awal 2000 sampai dengan sekarang belum pernah yang namanya dibikin free atau gratis. Kita selalu di tiketing. Tiket itu dimulai pada waktu itu dari mulai 2.500 perak sampai 50.000. Dulu 2.500 perak. Ya tujuannya kenapa di tiket? Ya memang supaya teman-teman kita atau scene kita tuh beda dari yang lain gitu, dan lebih menghargai arti apa sebuah seni, lebih ke situ sih. Sama perjalanan anak-anak, selain membawa band-band nasional, kita pernah membawa band internasional dari California, band slamming brutal death metal, yaitu Cephalotripsy. Pada saat itu membawa band internasional, banyak sekali penonton yang hadir dari luar kota Sukabumi, seperti dari Tegal, dari Lampung, Jabodetabek, Jawa Barat kalau nggak salah, semua tumpah dari ke sini waktu saat band internasional datang ke sini. Alhamdulillah pada saat membawa band Cephalotripsy itu kan ternyata tur mereka di Asia itu tur terbaik dan menjadi tur terbaik mereka selama tur Asia mereka, dan terbesar mungkin bagi mereka. Ya, ini jadi kepuasan bagi kita, dan untuk menggali, untuk terus berkarya dan lebih memacu kepada teman-teman supaya lebih berkarya untuk lebih baik lagi. Dahulu tuh untuk penyebaran distribusi tiket, dari awalnya dari teman-teman ke teman-teman, kita
memperluas jaringan karena ada teman-teman dari luar kota datang ke sini. Kita titip jual di luar kota juga, seperti di Tangerang, di Jakarta, di Bandung. Setelah kita vakum selama 4 tahun lamanya dan kita mulai 2014, kita mulai merubah konsep yang dulu event dari tahun 2000 sampai 2010 itu diselenggarakan di indoor di Gor Merdeka, dan dari mulai 2014 dengan sponsor baru kita merubah konsep jadi open air. Tidak hanya itu, Showminder itu setelah adanya Showminder itu ada distro Headbanger, untuk studio musiknya ada WM Studio, dan untuk sosial medianya ada Showminder Official, Facebook, page-nya Showminder, Instagramnya Showminder, webnya www.showminder.com. Oke, sekarang kita lagi di WM Studio, tempat latihannya band-band Sukabumi, khususnya band musik keras atau underground lah istilahnya. Dulu itu beberapa tahun yang lalu kita sulit untuk latihan, adanya WM Studio, jadi dapat memfasilitasi teman-teman band Sukabumi yang pada saat itu latihan di studio yang lain tidak bisa, dan adanya WM kita bisa berekspresi dan dapat menikmati hasil dari pergerakan kita ini itu. Dan dahulu itu kita rig and gear-nya atau alat yang dipakai itu dulu pada waktu yang lalu itu kita hanya memakai sound system combo, bukan seperti sekarang kita pakai head cabinet gitu kan. Jadi maksudnya impact dari Showminder itu semua rig and gear yang studio disediakan oleh teman-teman studio itu jadi upgrade dan lebih baik, dan kita sebagai pemain band dan komunitas menjadi nyaman aja dengan adanya dan hadirnya WM Studio yang ada di Sukabumi ini. Pada zaman dahulu beberapa tahun ke belakang itu sebelum adanya Showminder, band-band musik keras seperti kita itu sangat sulit untuk latihan di studio musik gitu. Dan dengan hadirnya festival Showminder itu akhirnya banyak studio-studio yang lain membuka dan menerima musik kita ini musik keras gitu, membuka dan lebih aware ke band cadas gitu. Sebenarnya studio atau alat musik itu bisa hancur bukan karena musiknya harus keras gitu, tetapi karena mainnya yang nggak benar itu bisa merusak alat yang ada gitu. Akhirnya bisa dengan adanya Showminder itu kita jadi bisa lebih diterima oleh yang punya studio lebih itu sih. Semenjak adanya Showminder itu ada beberapa band lahir di sini gitu, produktif lah bandnya, dan mereka bisa invasi ke beberapa festival, dan ini bukan festival main-main gitu kan. Mereka invasi festival terbesar di Asia Tenggara itu ya, seperti Hammer Sonic dan Sonic Fair. Dan ada beberapa band Sukabumi yang hadir di situ. Ada Gatsik pada saat itu, mereka live di Hammer Sonic 2016, dan ada Griffith live di Hammer Sonic 2018. Dengan hadirnya Showminder itu tidak hanya bisa hadir aja ya, ada rules-nya gitu. Band yang bisa main atau live di Showminder itu syaratnya harus punya album. Tujuan teman-teman dibikin ada rules-nya atau ada syaratnya itu tak lain hanya untuk untuk men-trigger kepada teman-teman Sukabumi untuk lebih berkarya dan lebih produktif lagi.
Impactnya ke studio juga gitu kan, studio jadi rame gitu kan, band Sukabumi jadi lebih produktif dan banyak lagi yang bikin karya gitu. Halo, saya Vale dari Biru Suara Perkasa. Kebetulan kita Biru terlibat di event Sukabumi On Air itu dari tahun 2014. 2014 itu memang kebetulan saya dan teman-teman itu terlibat lebih ke awal-awal sih lebih ke produksi dari mulai panggung, sound system dan lain-lain. Ya memang sih kalau untuk kelas open air ini kita terlibat sama teman-teman Sukabumi On Air ini di 2014 ini memang baru yang awal jadi sebuah trigger untuk event yang open air yang besar ya, karena kemungkinan memang kita punya plan sama teman-teman itu di tahun-tahun berikutnya kita memang terlibat lebih jauh lagi, karena memang untuk segi 2014 itu lebih ke segi produksi memang sudah jadi ya si bahan-bahan untuk eventnya, jadi kita hanya eksekusi aja. Nah untuk berikutnya kita justru import lebih dalam sih, lebih ke lebih ke materi, sampai ke terakhir itu kita ngurusin barengan sama teman-teman itu, ngurusin sampai ke perizinan ya, karena memang kan yang terakhir itu kita agak lumayan kelasnya udah mulai bukan nasional lagi, berarti udah internasional, karena memang kan kita mengundang band dari Amerika ya, berarti si Cephalotripsy. Terakhir itu memang kita mengundang band dari Amerika, si Cephalotripsy itu. Nah, dengan mengundang band Amerika itu berarti kan skala eventnya udah internasional ya. Secara spesifikasi perlengkapan pun kita juga punya PR besar nih, untuk memenuhi si riders-ridersnya mereka, termasuk misalnya standarnya mereka itu harus apa yang mesti kita siapkan. Nah, mulai dari situ memang saya juga udah mulai berpikir sih, wah memang beberapa kali event-event itu memang seundar ini memang sudah secara equipment memang udah nggak biasa-biasa ya. Kayak dulu kan memang juga saya kebetulan sebelum involved sama mereka pun sering nongkrong bareng lah di Sukabumi On Air, yang awal-awal juga tahu lah gitu ya kondisinya seperti apa. Nah memang cukup progres yang luar biasa sih sampai di On Air yang terakhir itu, yang kita terlibat bareng-bareng dengan teman-teman Sukabumi On Air. Banyak progres yang dari segi equipment, dari segi skala event, termasuk yang terakhir tadi yang internasional itu ya kelasnya. Jadi itu juga membuat kita juga jadi belajar sih akhirnya apa aja yang mesti kita siapkan untuk skala-skala yang lebih tinggi lagi. Juga sebenarnya bakal jadi standarisasi juga, karena memang kan ada beberapa rules, misalnya kalau mau main di Sukabumi On Air itu harus punya boom misalnya. Itu juga sih jadi jadi standarisasi buat teman-teman buat lebih berkarya lagi akhirnya. Wah, ada yang mesti kita kejar nih, misalnya bisa bisa barengan main di acara-acara Sukabumi On Air misalnya gitu. Jadi minimal mereka juga terpacu untuk lebih untuk lebih bisa secara ngeband itu mesti ngejar apanya nih, apa dulu yang mesti mereka kejar gitu. Jadi ada sesuatu lah yang bisa kita bisa jadi acuan lah gitu, biar lebih semangat lagi ngeband. Untuk 2014 pertama kali kita terlibat sama Sukabumi On Air itu memang nggak terlalu skalanya udah besar, tapi memang secara produksian masih kita anggap biasa-biasa aja. Dalam data biasa-biasa aja itu ya standarnya event besar lah ya, mungkin kayak FOH-nya biasa-biasa aja gitu. Nah ketika masuk ke 2015 teman-teman tuh udah mulai mikirin nih, bikin apa nih yang memang beda secara produksi ya, karena memang kan kita terlibat secara produksi sama teman-teman si Sukabumi On Air. Nah akhirnya di 2015 itu kita bikin diferensiasi, misalnya kayak bikin FOH-nya itu double deck,
Jadi teman-teman yang kayak terakhir itu kan sama Seringai 2015 itu, jadi kayak si teman-teman lighting artisnya bisa lebih nyaman lagi di atas dan lain-lain. Akhirnya termasuk di tahun 2017 juga sama. Apalagi agak sedikit lumayan unik 2017 itu ketika memang ada ada perubahan venue kalau nggak salah. Itu dulu tuh kita rencananya itu di Yon Armet H-7 itu tiba-tiba berubah harus pindah ke Kodim. Itu PR-nya luar biasa banget dengan kondisi produksian yang super luar biasa lagi, karena persiapan kita awal itu nggak akan cukup 1 minggu untuk loading masuk ke tempat. Akhirnya ya Bismillah 2017 Dark Carnival bisa terlaksana dengan produksian juga kita juga cukup puas lah, LED bisa full, lighting juga bisa full gitu ya, dengan posisi FOH juga double deck, dengan kondisi sebenarnya ada keuntungannya juga karena sebagian banyak pengisi acara itu kan teman-teman dari luar kota, itu memang nggak terlalu jauh ke lokasi dan hasilnya pun cukup luar biasa, audiensnya cukup banyak, ya kita juga cukup puas. Nah akhirnya dengan cukup dari situ, akhirnya kita udah skala nasional tuh. Jadi band-band yang memang boleh dibilang jagonya nih di industri underground di di Indonesia udah kita bawa. Nah akhirnya kita mulai mikirin biar yang lebih wah lagi apa nih. Kebetulan si yang terakhir itu 2018 kita coba masukkan si band dari Amerika ini. Nah ya lumayan akhirnya kita bisa mencatat sejarah, bisa bikin event dengan berskala internasional, dengan posisi produksian juga yang luar biasa. Tempo hari itu di saat musim hujan kita nggak pakai atap ya, dan kondisinya itu sangat luar biasa deg-degan juga. Kita sebagai tim produksi, apalagi kan kondisinya full LED semua, cukup PR-nya cukup besar, tapi alhamdulillah sampai di akhir hujan juga nggak turun, acara berjalan dengan lancar dan sukses. Official merchandise-nya si Sukabumi Under, tujuannya hadir adanya store Sukabumi Under ini awalnya untuk memfasilitasi teman-teman yang suka dengan beberapa merchandise band-band yang pernah main di Sukabumi Under. Perjalanan dan historical Sukabumi Under itu ada beberapa perjalanan lah. Dulu dari tahun 2007 distro ini didirikan. Beberapa tahun kemudian kita pindah ke Supermall yang akhirnya kita terakhir ada di Jalan Mayawati, Capitol Plaza. Dan semua produk yang kami rilis ini produk murni, produk sendiri dan dikerjakan di Sukabumi juga. Dan orang-orang yang terlibat di sini kami libatkan ada beberapa artworker dari luar Sukabumi dan dari Sukabumi juga. Dari mulai layout, tempat sablon, bahan yang digunakan, semua ada dari Sukabumi dan didistribusikan secara nasional oleh teman-teman dari tiap masing-masing antar kota gitu. Dan selain itu saya juga selalu diundang sebagai narasumber untuk mengenalkan spirit dan movement pergerakan musik keras yang ada di Sukabumi. Tadinya dari tahun 2020 itu akan merayakan 20 tahun Sukabumi Under, dan kita akan menampilkan konsep yang berbeda dari yang sebelumnya, karena dari situ kita yang biasa Sukabumi Under itu didominasi oleh band-band musik keras, sekarang rencana akan dimix gitu. Maksudnya yang bisa main di Sukabumi Under itu dilihat dari spirit indie labelnya, karena sekarang banyak yang salah kaprah juga istilah underground itu selalu identik dengan musik keras gitu. Sedangkan istilah underground itu sebenarnya bukan aliran musik tapi lebih ke spirit undergroundnya. Dan sekarang istilah underground itu lebih banyak
dikerjakan oleh musisi-musisi pop selain musisi-musisi metal. Jadi yang rencana akan digelar tahun 2020 itu akan ada campuran band-band antar genre, dari mulai band extreme metal, band pop, tapi yang mempunyai spirit independen dan underground. Terus selama pandemik juga kami melakukan beberapa charity bersama teman-teman dan berbagi bersama teman-teman yang membutuhkan, dengan cara anak-anak itu membuat beberapa merchandise yang di belakangnya ada penempatan band-band nama Xiaomi dan dijual dari teman-teman dan didistribusikan kepada teman-teman yang membutuhkan dari hasil penjualan itu. Dan selain itu, selama pandemik itu teman-teman sempat membuat acara off-air. Pada saat itu menggelar launching single Repton Prophet X dan acara Campground Battle Fest pesawat Sukabumi. Dan selain itu, anak-anak mempunyai konten digital, pernah menggelar beberapa acara virtual yang namanya Crowded Noise Room dan studio gig yang dikemas secara proper oleh teman-teman di Sukabumi.